Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Salazhani, NIM 64241065, kelas 1A. Di sini saya akan mengerjakan tugas video dari matkul Pendidikan Pancasila pertemuan yang ke-12. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber historis. Dokumen negara. Yang pertama, dokumen negara. Pancasila berakar dari pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat yang mencantumkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK, harus berlandaskan nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua, sejarah awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, pengembangan ilmu kurang menjadi perhatian karena fokus negara adalah membangun bangsa pasca penjajahan. Pendidikan dan kesejahteraan diutamakan tercermin dalam amanat pembukaan UUD 1945, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri negara mengintegrasi sila-sila Pancasila sebagai landasan pembangunan bangsa, termasuk di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pandangan Soekarno. Soekarno menekankan perlunya Pancasila menjadi blueprint atau cetak biru bagi pemikiran dan tindakan bangsa. Hal ini mencakup menjadikan Pancasila dasar nilai dalam pengembangan IPTEK untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan martabat bangsa di dunia internasional. Diskusi akademik dan konsep etika. Yang pertama, diskusi akademik di perguruan tinggi mulai dibahas intensif sekitar 1980, terutama di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pada seminar Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu 15 Oktober 1987. Rektor UGM Profesor Dr. Kusnadi Hadjasumantri menekankan Pancasila sebagai pedoman normatif dalam pengembangan ilmu. Profesor Noto Nagoro menyatakan Pancasila sebagai asas dan pandangan hidup yang menjadi pedoman tindakan ilmiah. Yang kedua, pandangan tokoh. Daud Yusuf, Pancasila sebagai gagasan vital dari budaya Indonesia yang menjadi tuntunan dalam membuat pertimbangan nilai, kriteria, dan langkah-langkah praktis dalam pengembangan IPTEK. Profesor Dr. T. Jacob mengkritik sekularisasi ilmu sejak abad ke-18 yang memisahkan ilmu alam dari sosial humaniora. Ia menegaskan bahwa Pancasila sempat berfungsi sebagai dasar etika dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan 5 prinsip. Yang pertama, monoteisme, 2. Humanisme, 3. Nasionalisme, 4. Demokrasi, dan yang terakhir keadilan sosial. Sumber sosiologis Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Yang pertama, sensitivitas masyarakat terhadap nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pembangunan IPTEK sering mendapat penolakan jika dianggap melanggar nilai-nilai spiritual atau kemanusiaan. Contohnya penolakan pembangunan PLTN di Semenanjung Muria karena kekhawatiran dampak lingkungan dan sosial. Yang kedua, dampak sosial yang dirasakan masyarakat peka terhadap risiko IPTEK, seperti limbah industri atau ancaman teknologi yang merugikan kenyamanan hidup. Ketidakterlibatan masyarakat dalam perencanaan IPTEK dapat memicu penolakan karena mereka sadar sebagai makhluk bermoral yang punya hak untuk melindungi martabat dan kesejahteraan mereka. Pancasila berfungsi sebagai pengendali moral, memastikan IPTEK berkembang selaras dengan nilai spiritual, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada Orde Lama. Soekarno menyinggung hubungan ilmu dan amal serta kemanusiaan yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam pidato di UGM 1951 dan Akademi Pembangunan Nasional 1962, Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit sebagai dasar ilmu, namun ditekankan karakter ilmu harus sejalan dengan Pancasila. Yang kedua, Orde Baru. Pancasila dijadikan asas tunggal organisasi politik dan kemasyarakatan. Penegasan di IPTEK harus diabadikan untuk meningkatkan martabat manusia dan kemanusiaan meski Pancasila sebagai dasar ilmu tidak dirumuskan secara tegas. Yang ketiga, era
Proklamasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY 2010 mendorong sistem inovasi nasional berbasis kemitraan antara pemerintah, ilmuwan, dan swasta serta kolaborasi internasional, menekankan pendekatan berbasis sumber daya alam, iptek, dan budaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai masyarakat berbasis pengetahuan. B.J. Habibie 2011 menegaskan pentingnya menjabarkan Pancasila dalam kebijakan negara sebagai bentuk aktualisasi dalam kehidupan. Yang keempat, kesimpulan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek pada sisi politis lebih bersifat apologis, memberikan dorongan kepada intelektual untuk menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam ilmu dan teknologi. A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek di Indonesia. Yang pertama, masa penjajahan kolonial Belanda. Belanda memperkenalkan teknologi modern seperti persenjataan, kendaraan tempur, dan alat transportasi. Pendidikan teknologi diberikan secara terbatas, tetapi akses terhadap ilmu pengetahuan untuk masyarakat pribumi dibatasi. Akibatnya Indonesia tertinggal jauh dibanding negara lain. Yang kedua, masa setelah kemerdekaan. Kemerdekaan membuka akses luas untuk pengembangan iptek. Dekade 1976, berdirinya IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara di Bandung. Saat ini iptek terus berkembang pusat seperti penggunaan energi listrik dan energi surya, meskipun tetap membutuhkan penyaringan berdasarkan nilai Pancasila. Yang B. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ilmu pengetahuan harus berorientasi pada kebaikan dan tidak bertentangan dengan nilai agama seperti isu cloning yang menimbulkan pro dan kontra. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan iptek harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti dalam industri semen. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Iptek digunakan untuk memperkuat persatuan bangsa, misalnya melalui media sosial yang dimanfaatkan secara positif. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengembangan iptek harus demokratis dan melalui musyawarah seperti kasus penolakan teknologi nuklir yang dianggap tidak aman bagi Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iptek harus dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, varietas bibit unggul padi untuk meningkatkan swasembada pangan. Yang kedua, peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Sebagai filtrasi, menyaring iptek asing agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti pemblokiran konten negatif internet. Sebagai tolak ukur menilai dampak baik dan buruk iptek, misalnya penerapan teknologi nuklir yang dinilai tidak cocok bagi Indonesia. Sebagai alat kontrol, mengendalikan arah pengembangan iptek agar tidak melanggar nilai-nilai Pancasila seperti larangan teknologi berbasis darah. Yang ketiga, tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Kapitalisme, dominasi ekonomi global membatasi penerapan nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu. Globalisasi, Indonesia cenderung menjadi konsumen daripada produsen teknologi. Konsumerisme, Indonesia lebih menjadi pasar teknologi negara maju. Pragmatisme, orientasi masyarakat pada hasil dan kepuasan mengurangi perhatian pada nilai-nilai luhur Pancasila. Yang keempat, contoh kasus. Tantangan dinamika penolakan pembangunan PLTN di Semenanjung Muria. Penolakan terjadi karena kekhawatiran terhadap dampak negatif atau kebocoran reaktor dan limbah radioaktif. Selain dampak standar, kemacetan, kebingungan, masyarakat mengalami dampak sosial berupa kecemasan dan ketakutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.